Hai Sobat ASN, selamat datang di podcast Kelompok 2. Bersama saya Alexia Gita Stelata dari Poltekkes Padang yang akan menjadi host tentunya akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Ini merupakan tugas dari Latsar CPNS Kementerian Kesehatan Angkatan 1, Poltekkes Cikarang tahun 2024. Oke, tak kenal maka tak sayang, jadi nggak lengkap rasanya kalau hanya saya saja yang memperkenalkan diri. Oke, disilakan kepada teman-teman saya. Baik, terima kasih Kak Ali. Halo teman-teman Sobat ASN semuanya. Perkenalkan nama saya Ika Fatin Resimartanti dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Halo teman-teman ASN, perkenalkan nama saya Nabilah Nurul Ilma, saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Hai Kak Nabila. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Mustafa. Saya asal dari Poltekkes Kendari. Hai Kak Reski. Halo Kak, perkenalkan nama saya Chandra. Saya dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Salam kenal teman-teman. Hai Kak Chandra. Halo semua, perkenalkan, nama saya Christine Handayani Siburian. Asal saya itu dari Satker Poltekkes Pangkal Pinang. Salam kenal ya. Hai Kak Christine. Kak Christine. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Edina Fatman, biasa dipanggil Andin, asal dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Waalaikumsalam. Hai Kak Andin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika dari Poltekkes Palembang. Hai Kak Atika. Nah, Sobat ASN sudah selesai perkenalan dari para kelompok 2. Adapun agenda kami pada hari ini akan melakukan diskusi ya, mengulik tentang sosok inspiratif. Nah, sosok inspiratif itu siapa? Oke, mari kita lihat cuplikan berikut. Oke, jadi di sini kita sudah bisa melihat ya tentang riwayat pendidikan dari Pak Andi ini. Saya pun juga belum terlalu tahu ya dengan beliau, malah baru dengar gitu ya tentang Prof. Andi Dian Pratama, SSI, MSI, PhD, apoteker. Di mana beliau ini lahir pada tanggal 5 Februari 1989 di Rapang, Provinsi Sulsel. Oke, terima kasih kepada host yang sudah menampilkan profil diri tentang Pak Andi ini. Oke, sekarang kita akan mulai ya teman-teman dan Sobat ASN. Kira-kira apa saja sih implementasi nilai-nilai berakhlak dari seorang Pak Andi ini? Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih ke sesama laki-laki di sini ya. Karena laki-lakinya hanya satu, kebetulan Pak Andi juga laki-laki. Saya ingin tahu deh gimana pendapat dari Kak Chandra ketika melihat ada sosok inspiratif yang gendernya sama dengan Kak Chandra. Oke, Kak Chandra? Oke, terima kasih Kak. Kalau dari pendapat saya sebagai sesama laki-laki, saya melihatnya kagum dan respect sama beliau karena dari semua track record beliau, riwayat pendidikan beliau, dan pencapaian-pencapaian yang beliau capai, itu perlu dan patut harus kita apresiasi sebagai istilahnya kalau kita katakan kita yang baru masuk berkecimpung di dunia dosen dengan pencapaian beliau selama ini, saya pribadi itu menjadi sebagai role model ideal sebagai seorang dosen seperti apa yang harus kita capai dan terutama pencapaian beliau sebagai dosen yang mampu meraih gelar profesor, salah satu profesor termuda di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Oke, ya benar ya Kak Chandra dan teman-teman, memang Prof. Andi ini terkenal karena beliau itu sebagai profesor termuda di Indonesia. Beliau berhasil menjadi profesor ya di usia yang bisa dikatakan lebih muda dari profesor-profesor yang lain gitu. Kak Chandra kagum, tentu saya dan kaum hawa yang lain juga lebih kagum ya dengan beliau gitu.
Oke, Sobat ASN, di sini kami akan mengulik tentang nilai-nilai berakhlak yang diawali tentang berorientasi pelayanan, kemudian juga ada akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, ya loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya pengen tahu tentang apa sih nilai-nilai berorientasi pelayanan dari seorang Pak Andi ini. Oke, silakan Kak Ika nih, Kak Ika dari Poltekkes Yogyakarta. Oke, pengen denger nih pendapat dari Kak Ika. Oke, terima kasih Kak Ali. Ya, saya yakin nih teman-teman Sobat ASN semua pasti pada penasaran ya. Seperti apa sih sosoknya Prof. Andi Dian Permana ya, atau mungkin akrab disapa Prof. Dian ya. Karena nama Andi, ya banyak ya yang namanya Andi dari Sulawesi ya. Oke. Nah, ya, ya yang pertama nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Nah, sosok Prof. Dian sendiri ini dikenal sebagai dosen yang ceria ya. Mungkin kalau teman-teman udah pada kepoin sosial medianya ya, dari IG atau dari YouTube mungkin ya. Nah, ini profil beliau ini eh, adalah sosok yang ceria, kemudian bersemangat, pokoknya jiwa muda banget gitu ya. Dan cocok lah jadi bestinya buat kaum Gen Z gitu ya. Mungkin beda ya dengan kita ya. Mungkin kita di sini udah bukan Gen Z Tapi lagi ya, semangatnya masih Gen teman-teman. Z kan, Kak? Iya, semangatnya pasti jiwa muda tentunya. Jadi beliau ini sering memotivasi mahasiswanya untuk melakukan penelitian-penelitian. Nah, nanti kita akan lihat ya berapa banyak sih penelitiannya beliau. Nah, ini akan bikin amazing, amaze semua ya. Kemudian ada lagi beliau juga membimbing PKM. PKM-nya bukan pengabdian kepada masyarakat ya, teman-teman, tapi adalah program kreativitas mahasiswa. Jadi ada yang sampai lolos timnas juga ya, pokoknya wow banget. Kemudian beliau juga membuat banyak penelitian-penelitian, terutama di bidang farmasi ya. Nah, ini ya pokoknya dari segi pelayanan beliau benar-benar optimal gitu ya ke mahasiswanya. Ya mungkin itu dulu ya, Kak Ali. Mungkin ada komen nih. Ya, Kak, emang beliau sosok yang ramah gitu ya. Kalau boleh tahu, Kak, penelitian beliau udah berapa ya, Kak, sampai saat ini? Itu penelitian Pak Andi ya, kalau saya kepoin. Mm-mm. Itu kalau kita lihat di Sinta, dari 2019 sampai 2024 itu dia sudah mencapai 117 Scopus. Dalam artian publikasinya atau karya ilmiah itu sudah terakreditasi nasional baik internasional begitu. Oh iya Terus ya. dan juga saya lihat dasar 14 setelah itu punya penelitian selain dari Scopus. Ya, luar biasa sekali lah intinya. Oke, luar biasa ya, Kak. Jadi sekarang udah 117 ya. Karena saya juga baca-baca nih ada info waktu beliau jadi profesor itu jumlah penelitiannya itu kurang lebih ada 86 ya. Berarti sampai saat ini sudah bertambah menjadi 31 penelitian ya, Kakak-kakak. Kapan sih kita bisa kayak beliau gitu ya? Pengen juga. Semangat Oke. teman-teman. Nah, oke, menyambung ke Kak Reski ya, tadi ya sudah menyampaikan tentang publikasi beliau. Nah, saya pengen tahu nih dari Kak Reski ya, kira-kira apa sih nilai berakhlak yang bisa kita contoh, nilai berakhlak yang lain nih yang kita bisa contoh dari sosok Pak Andi ini. Oh, maaf ya, saya nyebutnya Pak Andi terus ya, Prof. Dian ya, teman-teman. Oke, silakan. Kalau dari saya pribadi ya, setelah saya melihat story dan profilnya beliau ini, yang dikatakan tadi sama Mbak itu punya banyak inovasi ya. Inovasi di mana salah satunya adalah buku ajar pengembangan teknologi farmasetika. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa baca, bisa googling, itu isinya teman-teman tak bisa buat kepala jadi puyeng ini. Soalnya banyak-banyak bahasa terkait farmasi ini. Ya, jadi Apalagi kepo. kalau Mbak Ika ya,
Apalagi kalau Mbak Ika bacanya itu, kan Mbak Ika backgroundnya bahasa Inggris ya. Jadi kalau baca terkait dunia kesehatan, apalagi farmasi, aduh, kayaknya bikin kepala puyeng. Tantangan nih. Iya, betul sekali. Saya saja sebagai perawat itu kalau baca terkait buku-buku farmasi juga, aduh hai. Berat ya, Kak, Mm. istilah-istilahnya. Iya, betul sekali. Berarti beliau fokus ke buku teknologi farmasi ya. Iya, Karena iya. yang saya Saya tahu Kak memang, Reski ini juga jadi orang yang sangat mengagumi Prof. iya, Dian tersebut. Iya. sampai-sampai saya follow Instagramnya beliau loh. Saya Ya berarti saya cek-cek. harus follow juga ya Kak. Saya belum Betul, follow. kalau bisa teman-teman sekalian nih yang ada dari semuanya, apalagi yang belum nikah, boleh lah. Soalnya Ini endorse kalau kita ya. lihat dari profilnya tadi tuh, dia tuh ganteng loh. Ganteng, Kenapa harus pintar digarisbawahi lagi. yang belum menikah nih Kak? Ya, ya maklum lah kalau kita ikutkan yang sudah menikah, ya tambah saingan kita. Berbahaya ya, Wah, Kak. aduh, sudah mulai mengagumi dari paras Prof Dian ya, kakak-kakak di sini, sobat ASN. Oke, terima kasih untuk Kak Ika yang telah menyampaikan tentang berorientasi pelayanan dan juga Kak Reski tentang kompeten. Saya pengen tahu juga nih nilai berakhlak apa nih yang lain dari Kak Nabila. Kak Nabila? Oke, tadi kita sudah banyak mendengar ya dari cerita-cerita dari awal. Ternyata memang kalau misal dilihat sosok Prof. Dian ini memang sungguh sangat luar biasa ya. Dia dengan usianya yang masih muda, beliau sudah menyandang gelar profesor dan juga menghasilkan banyak karya yang bisa dapat bermanfaat ya bagi bukan cuma mahasiswanya tapi bagi masyarakat yang luas juga. Nah, sifat-sifat seperti ini nih adalah sifat yang teladan menurut saya ya dalam orientasi berakhlak dan sikap akuntabelnya. Kalau kita lihat ini beliau ini sangat berintegritas dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, terutama tugasnya sebagai seorang dosen ini, di mana dosen itu kan harus melakukan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya kita menilik lagi, kita melihat bahwa banyak banget nih kan sudah pengajaran inovasi-inovasi pengajaran yang juga yang sudah beliau hasilkan dan juga penelitian-penelitian yang sangat menurut saya itu ya walaupun memang saya juga saat membacanya kurang begitu banyak yang paham ya karena memang itu dari segi farmasi dan juga teknologi farmasi ya jadi agak sedikit ini tapi menurut saya untuk di bidang-bidang kefarmasian itu tentunya itu akan sangat berguna dan bermanfaat seperti itu. Jadi dari sini saja kita sudah melihat sikap akuntabelnya dan beliau ini juga banyak sekali ya kalau dilihat dari ininya banyak mendapatkan hibah penelitian juga dan beliau ini juga sudah bukan sering ya pasti selalu melaporkan hasil-hasil penelitiannya dan juga penggunaan dana yang telah diperolehnya seperti itu. Jadi menurut saya dari sifat beliau dan sikap beliau ini sangat banget menunjukkan akuntabilitas yang tinggi yang harusnya ya patut kita contoh gitu ya untuk memotivasi kita juga ya agar kita juga mungkin kalau tidak salah ya saya lihat beliau juga mengarahkan itu mahasiswa-mahasiswa untuk bisa mendapatkan hibah-hibah apa ya kalau dibilang penelitian yang segala macamnya ya PDP seperti jadi kalau bisa sih mungkin kita juga ya termotivasi untuk bisa mengikuti lah bukan mendapatkan tapi mengikuti lah jejak beliau di dalam bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat seperti itu aja sih mungkin sedikit dari sifat akuntabelnya beliau gitu ya Mbak Ali. Oke, terima kasih Kak Nabila ya. Beliau berarti banyak yang membantu mahasiswa untuk bisa dapat beasiswa. Saya juga mau nih untuk kita-kita nanti bakal melanjutkan S3 ya. Amin gitu Banget ya. Kak. Amin. Oke, semangat-semangat untuk kita semua. Berarti beliau telah menunjukkan nilai-nilai akuntabel ya karena benar menjalankan profesinya itu benar-benar secara jujur ya, berintegritas gitu ya. Oke, sekarang saya mau bertanya ke Kak Chandra lagi nih, sebagai satu-satunya laki-laki di sini ya yang gendernya sama dengan Prof. Dian gitu ya. Kalau dari Kak Chandra sendiri, nilai berakhlak apa nih yang kita bisa contoh dari beliau? Silakan Kak Chandra.
Setelah saya coba membaca profil beliau sedikit, saya memandangnya secara objektif sih. Dan yang saya soroti adalah bagaimana beliau melaksanakan salah satu bagian dari nilai berakhlak, yaitu harmonis. Ya, harmonis. Prof. Andi itu dikenal sebagai profesor yang ceria atau dosen yang ceria dan selalu membina hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerja maupun dengan mahasiswanya. Beliau suka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di Fakultas Farmasi di Universitas Hasanuddin. Itu tergambar dari pencapaian-pencapaian beliau yang sudah beliau lakukan selama ini. Lalu beliau punya kemampuan yang baik kalau kita baca dari kurikulum vitae beliau, dari rekam kerja beliau selama ini, kemampuannya untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama rekan kerja itu terbukti dari bagaimana beliau mampu memimpin sebuah tim untuk berkolaborasi dan berharmonisasi untuk menghasilkan baik itu penelitian sesama dosen dengan tim ataupun inovasi dengan mahasiswa, seperti itu. Saya melihatnya seperti itu, Kak. Kurang lebih yang saya amati dari Prof. Dian. Mungkin itu, Kak. Oke, Kak Chandra. Ya. Prof. Dian yang menunjukkan sifat harmonis itu dengan cara harmonisasi ya dengan tim-tim penelitiannya gitu ya. Tentu ya dengan adanya harmonisasi ya kurang lebih itulah salah satu alasan kenapa beliau bisa menerbitkan banyak jurnal Scopus gitu ya, jurnal internasional. Nah, kalau Kak Chandra sendiri apakah berminat menjadi seperti Prof. Dian? Kalau untuk pencapaian-pencapaian beliau seperti menjadi profesor, tentu target utama sebagian dari kita mungkin pasti gelar jabatan akademik tertinggi profesor, dan juga mengikuti jejak beliau yang bisa mempublikasikan banyak sekali jurnal-jurnal Scopus dari Q1, 2, 3 itu pasti akan sangat memotivasi kita ke depannya untuk bagaimana kita bisa mencapai penelitian yang berkualitas seperti itu. Iya, ya, Kak Chandra, ya, apalagi kalau kita bisa juga bekerja sama dengan beliau ya, mempublikasikan karya bersama beliau ya, mudah-mudahan Betul. bisa ya next time gitu. Oke, eh, untuk nilai-nilai yang sudah disampaikan itu ada nilai berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Nah, untuk kakak-kakak yang lain, ada lagi, udah kayak presentasi saya ya. Eh, Oke, saya mau bertanya nih ke Kak Christine. Nah, karena Kak Christine ini sudah berjibaku ya lama di dunia perdosenan gitu ya. Kalau menurut Kak Christine sendiri, apa sih nilai berakhlak yang bisa kita teladani dari Prof. Andi ini? Mana nih Kak Iya, Christine? memang kalau Hey. dilihat dari biografi Pak Andi ya memang luar biasa gitu. Kece, keren habis nih Bapak. Karena lihat dari penelitiannya luar biasa. Karena dengan usia yang Bapak masih 32, hampir sama dengan usia saya. Saya aja masih sedikit penelitiannya. Bapak Andi udah sampai Scopusnya Q1-nya banyak tuh. Sampai Q3 kalau nggak salah ya. Nah, selain tadi yang dibilang teman-teman, nilai berakhlak itu, ada lagi nih Pak Andi, dia juga melaksanakan nilai berakhlak yang loyal ya, loyal. Bapak ini sangat loyal sekali. Dilihat dari dedikasinya sebagai dosen, rupanya dia ini, saya lihat biografinya lagi, bahwa dia itu menjadi narasumber di mana-mana loh. Ada narasumber di Universitas Al-Maisa Madani. Kemudian dia itu juga dedikasinya juga dia berhasil nih membawa 7 tim PKM Riset Eksakta. PKM tadi kan dibilang teman kita tuh adalah program kreativitas mahasiswa. Sampai lolos nih ke PIMNAS. PIMNAS itu pekan apa tadi ya? Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Oh, kan itu hebat banget dia membawa 7 tim itu ke PIMNAS gitu. Baru dia ini juga sebagai narasumber di USU nih, dosen-dosen di Universitas Sumatera Utara. Itu asal kota saya nih, kota Medan. Nah, dia itu di narsumnya itu terkait dari strategi kreativitas mahasiswa. Kemudian menjadi training of trainer tim SEPTA program kreativitas mahasiswa di Unhas. Nah,
Kalau dilihat dari ini, wih, nggak habis-habis kita baca semua dia tahap narsum-narsum di mana-mana saja ini banyak banget nih. Kemudian dia juga narsum di Universitas Tadulako. Nah, kemudian dia juga sebagai narasumber program kompetisi Kampus Merdeka di program studi farmasi Universitas 11 Maret Surakarta. Luar biasa kan, dia udah dipanggil di mana-mana dengan usia yang sangat muda. Itu menjadi panutan buat kita semua ya sebagai dosen yang akan menuju ke program doktoral ya. Amin ya buat kita semua. Nah, itu kira-kira yang saya bisa lihat nih biografi untuk pelaksanaan dia menjadi ASN, melaksanakan nilai berakhlak, yaitu berakhlak loyal lah, nilai loyalnya. Iya ya Kak, emang beliau sangat loyal sekali ya, bukan hanya loyal ke instansi, tapi juga ke mahasiswa dan seluruh mahasiswa di Indonesia, karena Iya, dia seluruh kampus itu menjadi seluruh pembicara di Indonesia mana-mana gitu. ya. Tentu sharing knowledge-nya itu udah bisa dirasakan oleh semua pihak gitu ya. Diharapkan juga beliau bisa sharing knowledge-nya sampai ke Poltekkes Padang gitu ya, biar Poltekkes Padang juga tahu gitu ya bagaimana dan siapa sih itu Prof. Dian gitu. Habis dari Oke, Padang ke Jogja ya, Kak? gimana Habis, gimana Kak? habis dari Padang terus ke Jogja ya? Oke, Baru ke terus Pangkal Pinang. Sebelum ke sana ke Poltekkes Makassar dulu lah. Bentar dulu. Kan udah Ya, nanti kita sering, kan kontak-kontakin deket. Prof. Dian ya. Bisa lah kerja sama dulu ya. Bisa lah itu di DM itu perencanaan untuk datang ke setiap Poltekkes. Iya, karena katanya Prof. Dian juga fast respon ya untuk kita nih yang baru mau follow beliau, langsung di accept, kemudian DM pun dibalas ya. Jadi itu juga mencerminkan budaya baru Kemenkes ya teman-teman ya. Jadi fast respon, service excellent juga ada di diri Prof. Dian ini gitu. Jadi ya benar-benar menginspirasi ya. Amazing kalau Masa kata. tapi beliau udah sempat ikut nimbrung sama kita, soalnya ada kegiatan lain. Jadi ya semoga di event selanjutnya bisa lah ya. Iya, Amin kontak-kontakin ya. dong Kak Reski. Ya, kita menunggu, benar-benar menunggu biar untuk hadir Ya di nih, gak sabar nih. tengah-tengah ya teman-teman dan sobat KSN sekalian. Oke, kita lanjut ke nilai berakhlak yang lain. Saya pengen tahu nilai berakhlak dari Kak Andin. Oke, silakan Kak Andin. Oke, makasih Kak. Jujur ya, aku nggak kayak kakak-kakak lain. Mungkin kakak-kakak lain lebih terpesona dengan pencapaian beliau dalam hal intelijen ya. Aku tuh lebih terpesona karena beliau itu lanjut S3-nya tuh di luar negeri ya. Kita aja nih ya, jujur aku sebagai mahasiswa yang awalnya untuk lanjut D4 itu kan kita dari kabupaten ke kota ya. Butuh adaptasinya tuh lumayan ya Kak, walaupun kita dalam satu daerah yang sama, ini lebih butuh adaptasi lagi, soalnya ke luar negeri loh Kak, belum lagi dengan budaya belajarnya mereka, belum lagi dengan mungkin dengan ya bisa dibilang ada orang tuh pasti shock culture lah, kayak ya gimana nih luar negeri loh, nggak punya saudara lah istilahnya. Jadi aku tuh paling kagumnya sama budaya adaptifnya beliau, bahkan dari sana beliau nggak berhenti setelah lulus S3 di UK itu beliau tuh lanjut lagi penelitian postdoktoralnya tuh di Aussie. Aku yang kayak Masya Allah sekali beliau ini. Mungkin kalau aku ya, ya udahlah habis S3 istirahat dulu. Beliau enggak. Jadi aku tuh paling kagumnya tuh penerapan adaptasi beliau tuh yang kayak udahlah nggak boleh sampai situ aja, kita tuh harus berkembang terus dan kita tuh harus adaptasi setiap waktu karena bumi ini tuh berputar gitu loh Kak, nggak mungkin kita tuh di situ-situ aja. Jadi aku paling kagum tuh sama uh, perihal adaptasi beliau sih, itu sih kalau menurut aku Kak. Oke, jadi sekarang beliau sudah tamat S3 gitu ya Kak, terus lanjut penelitian lagi atau gimana Kak? Iya kan beliau udah prof ya Kak. Nah, abis S3 kemarin itu, kalau aku, sepengetahuan aku ya, abis S3 kemarin itu, beliau postdoktoralnya tuh ngambilnya di Aussie, ambil penelitiannya. Dan ya butuh penyesuaian yang sangat tinggi loh, Kak. Keren sih Oke. beliau, Masya Allah. Insya Allah, tabarakallah. Jadi
benar-benar ya beliau tidak berhenti untuk melanjutkan pendidikan ya sampai ke tahap yang lebih tinggi. Terus juga pendidikannya tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri dan berkali-kali ya lebih dari 1 kali beliau ke luar negeri dan kembali lagi ke Indonesia gitu ya nanti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa anak-anak di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih Kak Andin yang telah menceritakan tentang nilai adaptif ya yang dapat kita implementasikan sebagai ASN yang berakhlak. Oke, nilai terakhir nih saya pengen tahu nih dari Kak Atika, apa sih nilai berakhlak lainnya nih yang bisa kita implementasikan di kelompok Prof. Oke, silakan Kak Atika. Oke, Kak Ali, terima kasih. Nah, tadi kan udah dijelasin ya nilai berakhlak dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. Nah, terakhir kita akan membahas tentang kolaboratif. Dari penjelasan di awal tadi sebenarnya udah di-spill dikit-dikit ya, Kak, bagaimana Prof. Andi ini bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar kampus. Jadi pada tahun 2023, Prof. Andi ini pernah mendapatkan hibah riset sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, hibah ini ditunjukkan untuk mendukung dan mensupport hilirisasi dan komersialisasi dari program kampus. Jadi kan sekarang kampus-kampus dibuat PTNBH ya. Nah, jadi hibah-hibah ini mendukung kampus tersebut agar lebih berkembang lebih pesat lagi, agar bisa menghasilkan dana-dana yang digunakan untuk kemajuan kampus. Jadi kalau untuk dari sisi kolaboratifnya, Prof. Andi ini sudah melakukannya dari banyaknya penelitian yang sudah dihasilkannya, dari pengabdian masyarakatnya, dari hibah-hibahnya, itu udah banyak sekali dia berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar kampus. Seperti itu insight dari saya mengenai Prof. Andi, Kak Ali, dan teman-teman. Semoga kita juga bisa ya berkolaborasi dengan banyak pihak agar kita menjadi salah satu orang-orang yang memajukan kampus kita. Oke Kak, berarti beliau sudah berkolaborasi multisektoral ya tadi sampai ke sawit ya. Itu ekstraksi sawit untuk lebih ke arah mana itu Kak? Ini hibah riset Oh, penelitian, hibah Kak. riset ya untuk Hibah riset. sawit itu ya, yang kemudian sawit itu bisa diteliti dan dipergunakan untuk lebih layak dan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ada baca nih Kak, kalau beliau juga ada inovasi membuat suntikan yang tidak sakit. Jadi menggunakan microneedle gitu Kak. Jadi ya benar-benar bermanfaat semua gitu ya apa yang beliau lakukan itu supaya meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh pasien-pasien gitu. Jadi itu ya yang juga saya ketahui dari beliau gitu ya. Oke, Sobat ASN, itulah tadi nilai-nilai berakhlak yang bisa kita teladani dari seorang Prof. Andi gitu ya. Prof. Andi, Prof. Dian. Maaf kalau saya ada salah penyebutan. Oke, teman-teman kelompok 2. Apakah di sini ada lagi yang mau menyampaikan pesan dan kesan terkait dari Prof. Dian ini setelah kita tahu bahwa beliau benar-benar menerapkan nilai-nilai berakhlak ketika bekerja di instansi pemerintah? Apakah ada closing statement gitu ya dari teman-teman di sini? Oke, saya silakan karena Sobat ASN juga pengen tahu nih apa sih closing statement dan reflection dari kakak-kakak yang ada di sini. Oke, boleh Kak Reski? Kalau dari saya, beliau bisa, insya Allah kita juga bisa. Semangat. Oke, jadi itu ya closing statement dari ketua kelompok ini ya, Sobat ASN. Jadi kalau beliau bisa, tentu kita juga bisa. Oke, itulah tadi podcast dari kelompok 2, Sobat ASN. Saya Alicia Gita Stalata sebagai host. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kendala selama podcast ini berlangsung. Saya dan teman-teman juga berharap agar mampu menteladani Prof. Dian yang kemudian kami bisa sama-sama mengenyam pendidikan S3 dan menjadi profesor ya. Amin ya robbal alamin.
Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Salam berakhlak. ASN berakhlak. Oke, sampai jumpa lagi Sobat ASN di podcast 2 episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.